Ya. Teman-teman tambah ngantuk sambil kerucuk-kerucuk sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, sebentar aja kok teman-teman. Ini materi saya berikut ini adalah prospecting sama approaching. Jadi santai-santai aja ya. Ingat seperti biasa dari kemarin kita ketemu ya, saya selalu ngomong kalau ada apa-apa langsung tanya. Ya, saya mau nyapa, saya mau menghafal nama satu-satu. Ini Bambang, Hengki, Jerry, Pak Atan, Debbie, Pak Soleh, Samuel, ya, Rory. Benar ya? Oke. Jadi ingat ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan tanya ya. Atau kalau kecepatan jangan ngomong, tadi itu ya apa gitu ya. Nah, oke teman-teman. Sekarang ini saya mau sharing tentang prospecting sama approaching ya. Jadi kita di produk kemarin sudah dapat PSS, hari ini PCB, Prucinta sama Purwaris ya. Itu teman-teman mungkin tadi ngomong gini, aduh tadi diajar konyol tomboh, masuk 10%-nya lumayan kata ya. Teman-teman itu intinya. Tapi teman-teman wajib harus ikut secara detail lewat classroom-nya Proforce itu loh, lewat apa? Dari pusat ya, supaya lebih paham. Oke. Nah, ini teman-teman, paling teman-teman lihat ini mana kan ya. Selalu kan ini yang teman-teman lihat ya kalau teman agent-agent lama ya. Memang wajib harus kita lakukan karena memang itu kerjaan kita ya ini gitu ya. Kita kan termasuk sales tapi sebagai agent ya. Nah, ini adalah siklus penjualannya. Pasti dari pertama adalah prospecting, kemudian kedua approaching ya, kita mulai pendekatan, kemudian reports and fact finding. Setelah pendekatan kita ternyata orang ini background-nya begini gitu ya. Setelah itu tahu background-nya ini, dia punya istrinya nggak kerja, anaknya masih kecil. Oke, aku mau nawarin terus cerah, tentu seperti itu. Ya, kita sudah mulai presentasi solutionnya, kemudian kita setelah presentasi ternyata ada penolakan gitu. Nah, akhirnya kita meng-HO. Setelah kita HO, oke deh aku ikut gitu. Hore, closing gitu ya. Setelah closing, apakah selesai? Enggak, teman-teman. After sales service ya. Setelah itu kita tetap menservis. Service salah satu mungkin waktu dia ulang tahun kita say hello atau dia ada klaim kita selalu melayani gitu ya. Nah, setelah service terus kita mulai minta dong, kita minta referensi. Nah, setelah dapat referensi, mulai nama kan dia pasti ngasih data nama kan, kita masuklah kembali ke prospecting. Kemudian setelah dapat data itu nama itu, kita mulai pendekatan lagi. Nah, perputaran ini ya. Ini sudah memang jalurnya kita teman-teman ya. Maka mungkin teman-teman agent lama ini mana gitu ya. Jadi memang seperti ini. Ini kita mungkin agent-agent lama ini sebagai review teman-teman. Ya kadang-kadang mungkin aku tahu, tapi kadang-kadang oh iya sih teringat lagi. Oh ya ternyata aku harus melakukan ini gitu ya. Oke. Ya, prospecting ya pasti proses untuk mendata orang yang berpotensi untuk membeli produk kita. Kalau kita nggak mendata teman-teman cuma asal ingat-ingat, akhirnya nggak kejalannya nggak maksimal ya. Bisa bukan tidak bisa, tapi tidak maksimal ya. Nah, ingat ya, kita kan harus punya daftar nama. Daftar nama yaitu kita bisa infokan dengan bank nama gitu ya. Nah, bank nama itu bisa dibagi menjadi natural market ya. Natural market pun bisa ada hot ya, deket hot ya. Atau masih ya oke lah. Nah, hot itu contohnya keluarga ya. Nah, ini kalau teman-teman ngapalkan natural market ini paling gampang loh, klub gitu ya, ada klub. Natural market itu pasti dari keluarga. Ingat teman-teman, paling nggak teman-teman, ini mana. Tapi mungkin dengan ini teman-teman nanti, oh ya sih ini lah lumayan loh buat calon prospektur gitu ya. Pasti ya, hot itu biasanya hot atau warm itu dari keluarga, ya keluarga inti gitu ya. Kemudian dari lingkungan, nanti saya jelaskan satu-satu lagi ya, dari organisasi atau dari pribadi, teman ya, teman-teman itu termasuk pribadi. Yang kedua adalah food market. Artinya teman-teman juga belum kenal gitu ya. Belum kenal, baru kenal gitu. Ya, bisa lewat canvassing ya. Canvassing itu kalau istilahnya orang sales marketing itu door to door gitu lah ya. Mampir, Pak, Bu, selamat pagi, kenalkan. Nah, itu namanya canvassing ya. Langsung ketemu orang baru kenalan itu namanya canvassing. Bisa, nah sekarang kan lagi semua sistem pakai internet ya. Kemudian kita juga kenal dari Facebook, dari IG gitu ya, dari sosial media. Nah, itu juga bisa kan kita kan chatting japri-japri gitu ya. Bisa dari sini. Itu pun kan pasti teman-teman nggak kenal ya, dari baru mulai kenal lewat sini. Itu bisa dari sini. Atau referensi. Nah, referensi tahu mungkin dari nasabah, sudah jadi nasabah mereferensi atau dari keluarga
Misal dari Cece, dari Koko, ini loh aku punya konco, para nono gitu misalnya, ya itu referensi, ya. Nah, itu bank-bank nama. Nah, sekarang gimana ya cara kita buat listnya nama tuh aslinya ya opo sih enaknya gitu ya. Aslinya teman-teman tulis sebanyak mungkin minimal 100 nama. Paling teman-teman ngomong, iya aku tahu dari dulu ya disuruh gitu paling ya. Nah, tapi ini memang wajib harus teman-teman lakukan. Kalau teman-teman tidak melakukan, biasanya isi going akhirnya ya seperti itu lagi nantinya, ya. Gitu. Jadi memang kita harus menulis ya, paling enggak mungkin buat agent-agent baru, teman-teman harus menulis 100 nama terlebih dahulu. Waduh, 100 ya akene gitu. Nggak tahu, saya coba Hengki join kapan? Jadi pro. Baru? Oh, oke. It's okay. Nah, ya. Jadi memang kita harus membuat 100 nama dulu gitu ya. Kemudian baru kita kasih data, alamat dan nomor telepon. Maksudnya kita nulis 1 Budi, 2 Wati, ya. Misal 3 Sinta. Kita nulis namanya dulu. Nanti setelah itu baru kita taruh lagi alamatnya, teleponnya. Nah, dimulai dari natural market yang deket-deket dulu deh, yang gampang-gampang dulu. Natural market tadi mana aja, dari keluarga, dari teman, dari lingkungan, yang gampang, yang biasa sehari-hari gitu ya, kita ketemunya. Tidak melakukan prejudge. Oh, kayak orang ini nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa. Orang ini kayaknya nggak bisa. Ingat, kita di sini bukan dukun, ya. Kita nggak tahu orang itu bisa apa enggak. Wes pokok tulisan, ya, ditulis aja. Kemudian kita melakukan klasifikasi. Misalnya ya, kita tulis Wati, oh itu kita tulis hot. Maksudnya orang ini deket banget sama kita, sehari-hari ketemu sama kita, mungkin teman dekat gitu ya, teman sekantor. Nah, itu kita tulis hot ya, yang gampang sering kita hubungi. Warm itu kenal tapi nggak deket. Contoh teman SD ya, pasti teman-teman sekarang punya grup. Ayo grup WA, SD, SMP, SMA, tapi TK kayaknya nggak pernah. Sampai punya grup TK? Nggak ada ya, gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman punya namanya di situ, tahu aku kenal orang ini, tapi jarang, aku bahkan nggak pernah chattingan. Ya kan bisa jadi ya. Ya jadi nggak berapa terlalu kenal, tapi nggak terlalu dekat. Nah ini ya. Nah itu kita tulis W, gitu. W langsung lengkap warm, gitu ya. Jadi nama-nama itu nanti di sampingnya kita klasifikasi. Oh ini hot, ini warm, gitu. Nah, gini. Tadi kan bilang kalau hot market itu salah satu adalah keluarga. Ya, seperti biasa. Oh, mungkin teman-teman bisa kita prospek ya orang tua kita sendiri ya. Kembali lagi orang tua yang sesuai dengan usia. Kalau misalnya orang tuanya sudah 80 tahun ya mohon maaf ya pasti nggak bisa kan gitu. Kemudian saudara, mungkin saudara-saudara kita. Kan itu kan sudah calon marketnya kita gitu ya. Ipar, mungkin teman-teman punya saudara yang sudah menikah lah, ipar. Om tante ini kan saudari dari orang tua, itu bisa kita prospek loh. Ya, ingat ya, itu bisa salah satu prospek kita. Sepupu, ya itu kan anak-anak dari om tante kita. Gitu ya. Belum lagi mereka punya anak lagi. Nah, itu ya. Ini adalah keluarga, ya. Nanti saya terangkan dulu baru nanti teman-teman buat daftar nama ya. Tuh, untuk keluarga. Kemudian lingkungan. Nah, tadi saya ngomong lingkungan terus di sekitar kita, tetangga. Sekarang saya mau tanya di teman-teman dia semua di sini. Adakah yang tinggal tidak ada tetangga? Sendirian, jen. Nggak ada, toh? Mesti ada tetangga, toh? Nah, tetangga itu kan salah satu contoh prospek kita bisa masukkan ya. Tetangga tempat tinggal saat ini dan sebelumnya. BBE sebelumnya itu punya rumahnya misalnya di Jalan Rangkah gitu ya. Jalan Rangkah sekarang pindah Jalan Darmausada. Loh, Rangkah itu kan juga punya tetangga gitu ya. Nah, itu juga bisa kita masukkan daftar nama ya. Pemilik atau kontraktor atau agent properti dari rumah yang kita sewa atau beli. Misal kita ini ngontrak rumah. Pasti ada yang punya kontrakan dong, gitu kan? Nah, kamu kan pasti berhubungan, punya nomor kontaknya segala macam. Itu masukkan, gitu, masukkan data namanya. Atau kontraktor, mungkin teman-teman yang baru-baru beli rumah gitu ya, baru bangun rumah. Nah, itu kan punya kontraktornya kan? Nah, itu masukkan. Agent properti mungkin juga baru beli rumah segala macam kan ada agentnya, ya. Termasuk mungkin beli mobil tuh, agent mobil, ya itu masukkan di sini, ya. Itu salah satunya. Kemudian organisasi. Nah, teman-teman
Di sini kan biasanya pasti kan teman-teman ada organisasi kecil ya, contohnya komunitas agama. Mungkin orang Kristiani punya komunitas doa lingkungan, kur. Kalau orang Muslim mungkin namanya apa kemarin remas ya, remaja masjid atau hajian ya, apa pengajian. Nah, kelompok intinya kelompok-kelompok deh. Nah, itu kan juga bisa ke pengajian sambil ngintip-ngintip. Oh iya sih orang iki ya gitu lah teman-teman ya. Kan ada orangnya kan nggak mungkin teman-teman sendirian. Masa kur sendirian, nggak ada dirijen, nggak ada pemain kan nggak mungkin ya. Seperti itu ya. Gitu. Nah, organisasi profesi misalnya dia seorang dokter, tuh pasti ada ikatan dokter Indonesia gitu. Misalnya notaris juga mungkin pasti ada perkumpulannya ya, seperti itu ya. Organisasi masyarakat atau politik, mungkin dia masuk di dalam organisasi masyarakat, contohnya kalau orang desa-desa saya nggak tahu kalau di Surabaya ya. Kalau Mojokerto masih seperti adanya Karang Taruna kayak gitu-gitu loh ya. Nah, itu kan bisa. Perkumpulan sosial atau amal. Nah, ini kalau ini klub-klubnya orang high class ya gitu ya. Ada Lions Club, kemudian arisan ibu-ibu tuh biasanya arisan gitu. Nah, itu juga calon prospek kita ya, teman-teman ya. Komunitas hobi dan olahraga. Nah, yang suka suka olahraga ini ya, tenis, fitness. Misalnya Rory, anaknya kan renang gitu ya. Pasti kan teman-temannya juga daerah-daerah situ. Nah, itu bisa. Mungkin nggak tahu si Hengki apa suka apa? Olahraga apa? Ada, nggak ada? Jerry apa komunitasnya? BE yang doyan-doyan karaoke, yang BE punya komunitas, siapa tahu gitu ya. Ya, jadi mungkin ada yang main tenis segala macam. Oke ya. Itu bisa dimasukkan ke daftar prospek. Pribadi, siapa yang di sini nggak ada konco, nggak punya teman? Nah, kan nggak mungkin kan? Nah, teman itu bisa teman sekolah, tadi saya ngomong SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu teman ya. Bahkan teman sepermainan juga teman. Nah, kalau misalnya dia kerja di kantor, itu kan orang-orang kantor sekantor itu kan juga teman ya. Relasi bisnis mungkin dia buka franchise, oh sama teman franchise-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah daftar prospek teman-teman. Jadi kan aslinya banyak kan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang Pak Kando bisa tolong ya. Sekali-sekali aku minta JE online. Tolong dibagikan. Ini saya bagikan kertas teman-teman ya. Teman-teman harus belajar tulis ya. Belajar tulis untuk jadi jangan cuma di awang-awang pikiran. Teman-teman berusaha tulis minimal 100. Nah, diusahakan ya, diusahakan 100 ya. Tadi yang seperti tadi saya kasih tahu tadi ya, ada keluarga, kemudian ada lingkungan ya. Ditulis nomor 1, 2, 3, ingat ya, no prejudice ya. Jangan, kita bukan dukun. Orang ini bisa, orang ini nggak bisa, nggak, jangan ya. Ditulis aja. Oke, minimal 100 ya sebisa mungkin. Saya kasih waktu 3 menit ya. 3 menit untuk nulis sebanyak mungkin. Ayo ditulis, ditulis. Tulis ya, nomor 1, 2, 3, 4 gitu.
Sampai sini ada yang sudah 20? Sampai sini. Oh. Lanjut organisasi dari komunitas agama, profesi mungkin, organisasi masyarakat, atau teman-teman arisan. Tiap hari itu kita di lokasi syuting, di Catok, di Sanggul, kelompoknya itu tiap kali keramas. Nama dulu tanpa nomor telepon ya. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Biasanya kamu masih tidak punya konco. Kamu masih tidak punya konco. Dulurmu. Ya. Supaya paling enggak itu aku tahu teman-teman kalau agent lama kita ini juga pernah tak lakukan, tapi siapa tahu dengan teman-teman melakukan ini itu yang membuat oh ya ini loh ini kan disebut calon podcastku ya. Oh, betul. Kemudian teman. Teman-teman sekolah, segala macam. Ada yang sudah 30? Oke, stop dulu. Oke. Coba yang sudah 40? Pak Soleh berapa? 41. Ada yang 30? Kepala 3? Hengki, berapa Hengki? 30, Bambang? 36. Oke. Samuel berapa? 18. Oke. Tak kasih ide tambahan ya. Rory berapa Rory? 29. Oke, tak kasih tambah ide ya. Mungkin teman-teman masih bingung, masih kok terus siapa mana ya? Ide tambahan. Misalnya teman-teman mau ngadakan pesta, mungkin yang si jomblo mau kawin, atau mungkin kalau punya anak-anak yang mau ulang tahun, gitu ya, atau kita sendiri mau ulang tahun, siapa aja yang mau diundang? Nah, kan nggak mungkin. Misalnya tadi 18, kan nggak mungkin 18 orang yang diundang, gitu loh ya. Nah itu ide tambahannya. Kemudian pergunakan bank di handphone Anda. Kan nama di handphone Anda kan nggak tiba-tiba muncul kan? Itu kan karena kita save. Ya kan, itu kan bisa kita kenal kan gitu ya. Itu. Kemudian ide bolak-balik kata. Adiknya adik ipar, iparnya adik, adiknya teman, temannya adik. Beda ya? Adiknya teman, temannya adik. Nah, itu kan bisa. Ya. Ayo saya kasih waktu 1 menit lagi. Ayo ditulis. 1 menit lagi.
Ya, di bola balik kata ini oke banget loh. Kadang-kadang kita lupa, kita ternyata temanku punya adik juga bisa loh tak prospek. Aku lo kenal gitu. Temennya kakak, kakaknya teman, itu bisa. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Nanti siapa yang sudah 50 langsung angkat tangan ya. Yang sudah 50 langsung When angkat you tangan. feel so tired but you can't sleep. Stuck in Pak Soleh berapa? rivers. Oh, sudah ke 50. And the tears come streaming down your face. When you lose Oke, something you can't. teman-teman. Sementara cukup ya. Itu nanti dilanjutkan di rumah ya. Oke, sekarang saya mau lihat. Saya mau lihat tadi. Tadi yang paling tinggi siapa Pak Soleh? 50 Pak Soleh? 51. Ada yang lebih tinggi dari 51? Oke, nggak ada. 45. Kepala 40 deh. Kepala 40. Siapa 40? Oke, Bambang berapa? 44. Hengki berapa? 36. 41. 41. 36. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kalau itu nanti ditambahin lagi ya. Nanti tiap hari akan ditambahin. Saya minta itunya. Nah, saya mau ngasih hadiah yang banyak-banyak ditulis itunya namanya. Tadi yang nomor 1 adalah Pak Soleh ya. Ya Pak Soleh, ini hadiahnya Pak Soleh. Yang nomor 2 Bambang ya. Bambang berapa? 44. Oke, kongres. Terus pindah ya. 41. Ada yang di atasnya 41? 41. Samuel berapa? 25. Rory berapa? Berapa, sorry? 40. Oh, berarti tinggi 41 ya. Oke, kongres. Nanti dilanjutkan di rumah ya, teman-teman ya. Itu dilanjutkan. Karena itu nanti buat kalau teman-teman diam-diam nanti teman-teman baca untuk menentukan siapa-siapa yang mau di prospek. Kalau enggak, akhirnya nggak bisa maksimal ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang penting teman-teman, tambahkan daftar prospek Anda dengan nama-nama baru secara konsisten tiap hari. Maksudnya tuh gini, ya, maksudnya gini. Kadang-kadang kita ini kan lupa kalau ada punya teman. Biasanya kita kadang ke bank atau ke apotik atau ke dokter, ketemu, hey, bro, itu ternyata teman kita gitu loh, ya. Dan itu belum dimasukkan nama, itu kita masukkan nama, gitu ya. Tiap hari, oh lihat ingat itu, oh iya sih itu ya koncoku, masukkan lagi ya. Tiap hari usahakan ditambahin. Catat daftar prospek di buku khusus atau file. Ingat ya, itu kertas teman-teman saya bagikan, tapi nanti teman-teman pindahkan ke buku. Wajib. Sehingga tiap hari kalau teman-teman memang mau menjalankan bisnis prudensial, teman-teman harus buka, ceklek. Oh, oke, ini yang aku mau rencanakan. Jadi bukan isi going, oh kalau aku lagi happy, kalau aku lagi mood tak jalanin, itu akhirnya nggak bisa maksimal, ya. Gitu. Ah, ini sekarang nih ada daftar prospek, udah dibagi ya. Oh, di Pak Kando tolong dibagikan. Nah, ini daftar prospek ini teman-teman. Itu teman-teman nanti di rumah, jangan dikerjakan sekarang. Di rumah nanti difotokopi sendiri, diperbanyak. Nah, ini teman-teman salin ya. Nah, baru ditentukan alamatnya, nomor teleponnya, kemudian nanti baru di sini teman-teman bisa menentukan kira-kira meeting pertama itu mau tanggal berapa gitu. Ya, meeting pertama itu ketemuannya biasanya kan nggak langsung closing sih ya. Mungkin nanti ketemuan kedua, ketemuan ketiga ini buat catatan. Sehingga kalau teman-teman punya catatan ini, teman-teman waktu konsultasi ke leader tuh enak. Tinggal grek gitu ya. Ini loh, aku ini ada calon prospekan ini. Nah, terus nanti di-sharing hambatannya apa, segala macam gitu ya. Sehingga bisa dipantau. Ya, jadi itu nanti diperbanyak sendiri ya. Oke ya, jadi tugas teman-teman adalah buat prospek minimal 100 nama.
Jadi aslinya bisa kok. Lihat seperti tadi yang saya bilang ya, di daftar nama, di handphone segala macam ya, itu diterusin. Kemudian setelah jadi sudah teman-teman langsung sharekan ke leader. Kayak gini, leader aku udah calon kayak gini, orangnya kayak gini 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 gitu ya. Supaya bisa diarahkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nggak ada yang pertanyaan tentang daftar nama? Oke, lanjut ya. Nah, CC, setelah punya daftar nama terus mau diapain gitu ya, sudah ditulis gitu segitu banyak, terus mau diapain? Nah, setelah itu teman-teman, nah kita mulai pendekatan ya, approaching call the prospect. Jadi kita mulai pendekatan dengan cara menelpon. Kan kita kan rencana mau prospek kan, ya. Nah, jadi kembali lagi tadi yang saya infokan, ini adalah siklus penjualan. Ini approaching pendekatan ini adalah tahap kedua. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman sudah dapat data nama, apa yang kita lakukan? Kita mulai pendekatan, ya. Kita mulai janji temu, gitu ya. Nah, buatlah kita janji temu. Data sudah ada, nomor telepon ada. Terus mau diapain? Ayo kita mulai pilah-pilah, gitu ya. Kira-kira yang berpenghasilan cukup. Maksudnya gini loh. Ingat tadi kan saya ngomong no prejudice. Orang ini kayak soge, orang ini enggak. Belum tentu loh teman-teman. Nasabah saya itu orangnya kaya, tapi pakaiannya itu biasa soro, pakai sandal japit kayak gitu. Ternyata duitnya banyak, ya. Ingat kita nggak boleh dukun. Ini maksudnya penghasilan cukup. Misalnya ternyata kita kenal banget sama orang ini. Ya sorry amit-amit, beli pulsa aja ngutang. Minum kopi di warungnya ngutang, ya itu sudah nggak mungkin gitu loh, maksud saya seperti itu ya, maksud seperti itu. Tapi bukan artinya kalau kita melihat ternyata orangnya itu penampilannya itu belum tentu, ya penampilan itu belum tentu. Utamakan yang sudah berkeluarga, loh memang yang jomblo nggak boleh tadi, bukan, utamakan, tetap masukkan. Kenapa kok harus yang sudah berkeluarga? Kalau orang sudah berkeluarga kebanyakan dia punya tanggung jawab. Kalau sudah punya istri, punya anak, loh, kalau dia ada apa-apa sama ya apa mbak anaknya, biasa kan gitu. Itu orang lebih ngeh daripada yang jomblo, bah karep-karep mulu mau ngapain, pokok aku kan happy-happy, aku sendirian aja kok gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang jomblo yang dia punya pemikiran masa depannya dia, kalau ada apa-apa mbak aku, terus aku ya apa? Aku nggak ada, misalnya nggak ada keluarga misal, gitu ya. Tapi diutamakan. Jadi kalau misal teman-teman kira-kira sopo mana ya yang mau tak telepon sih, nah cari yang berkeluarga dulu gitu loh maksudnya ya. Terjangkau secara jarak dan waktu apabila tatap muka. Maksudnya gini teman-teman, kalau prospek sekarang kan sudah COVID-nya sudah mulai mabur ya gitu ya, mulai dikit. Usahakan kalau prospek, apalagi teman-teman yang baru gitu ya, sebagai agent, enak kalau prospek itu ketemuan, ngobrol gitu lebih enak gitu ya. Usahakan waktu mau siapa-siapa dulu yang mau diketemuin ya, kita lihat jarak dan waktu. Jangan sampai gini, ternyata calon prospeknya Jakarta gitu loh, terlalu jauh. Usahakan yang tetap muka dulu. Bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa. Kita bisa prospek cuman buat agent-agent kita utamakan ya, tapi tetap orang yang mau di Jakarta, mau di Samarinda, mau di Kupang, monggo di prospek gak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya untuk pertama-tama misalnya yang kita prospek duluan kalau harus dipilih, nah kita pilih yang deket-deket wae gitu ya, yang deket-deket. Terus orangnya juga harus sudah sehat, jangan terus kena stroke baru kita prospek. Ingat, tapi tidak menutup kemungkinan orangnya sudah stroke, tapi istrinya kan nggak sakit. Bahkan dengan orang yang sudah sakit, si istri bisa lebih oh iya, bojoku stroke itu tak duit akeh gitu loh. Bahkan dia mulai terbuka ya, seperti itu. Oke, mengapa ya kok harus buat jadwal janji temu? Memang kalau aku nggak buat janji temu langsung tak parahnya apa om memang? Tidak salah teman-teman. Cumanya akhirnya buang-buang waktu, betul nggak? Apalagi kalau Surabaya, perjalanan dari Surabaya Utara ke Surabaya Timur ke Barat kan jauh. Terus waktu ini lama, tahu-tahu karena nggak janjian, datang-datang orangnya nggak ada, mubasir kan, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kenapa kok harus buat janji temu tadi? Nah, memiliki agenda kerja sehingga dapat menggunakan waktu efisien gitu ya, efektif, efisien. Jadi kalau sudah janjian, memang saya jamin gini, saya nggak bilang pasti 100% kalau sudah janjian pasti ketemu. Tapi sebagian besar orang sudah tahu, sudah janjian dibandingkan tidak janjian sama sekali. Gitu ya. Jadi lebih efisien. Jadi orangnya sudah kita janjian paling enggak
ada beberapa orang tuh komitmen. Kalau dia sudah janjian sama orang, dia nungguin gitu ya. Apa menjadi orang yang ditunggu? Itu tadi ya, orang yang ditunggu kedatangannya sehingga Anda lebih didengar dan orang akan lebih menghargai pada apa yang kita katakan karena udah janjian gitu. Daripada ujuk-ujuk datang kadang-kadang orang dia tuh sudah sibuk, sudah ruwet gitu, tahu-tahu kita datang mungkin akhirnya nggak pas ya. Nah, sekarang tipsnya bagaimana sih cara kita buat janji temu? Udah ada data, sudah dicentang-centang ini kira-kira yang akan tak temui dulu gitu ya. Nah, gimana ya cara buat janji temu nih gitu ya. Oke, tipsnya teman-teman. Nah, kita harus buat persiapan ya. Kita harus persiapan. Kemudian sebelumnya kita harus punya ada skrip. Nah, nanti saya ajarkan skripnya. Bagaimana cara telepon, cara ngomong gitu ya. Dan menghafal sebuah skrip lebih dahulu. Nanti skripnya. Nah, tujuannya untuk apa sih ya? Supaya kita ini kita call mereka, kita hubungi mereka untuk buat janji temu, teman-teman. Ingat ya, bukan menjual produk. Jadi waktu janji temu pertama bukan menawarkan produk, tidak prospek ya. Kita hanya janji temu. Buat janji tok gitu ya. Sesuai target jumlah presentasi. Media disarankan via telepon waktu janjiannya ya. Lokasinya lakukan di tempat yang nyaman teman-teman. Maksud gini ya tipsnya. Kalau teman-teman bawa janji, tadi kan saya ngomong via telepon ya, usahakan tempatnya sepi. Ojo pas misalnya Debbie ya, Debbie pergi mall terus deket sana tuh tempat permainan anak-anak. Wah, halo, besok yuk ketemuan yuk, gitu loh. Maksudnya gitu. Jangan seperti itu. Jadi akhirnya nggak nyaman ya. Cari tempat yang nyaman, sepi, tenang. Mau di kafe, ke apa tenang. Jadi ngobrolnya enak ya, nggak bunga-bunga. Apa, yuk, wes yuk, ya kan nggak enak ya. Soalnya kan bising gitu ya. Jadi lakukan di tempat yang nyaman. Gitu. Sikap, berpikir positif dan niat baik. Mau telepon nggak wes nanti daripada ditolak, nggak wes gitu. Nah, kita perlu positif aja. Kan teman-teman sudah tahu produk, ya. Teman-teman yakin kan produk ini bagus kan? Kita kan nggak nipu-nipu kan, gitu ya. Pasti bagus juga buat orangnya. Jadi teman-teman yakin ini bagus buat dia. Jadi positif aja dan niat baiknya kita buat dia. Perkara nanti dia misalnya nggak terima, dia tolak segala macam, it's okay. Ingat kita bukan dukun, kita kan nggak tahu, ya. Dia tolak apa enggak kita juga nggak tahu. Oke, nah nada bicaranya yang hangat, jangan kaku-kaku, Pak. Saya mau ketemuan jam segini-gini gitu ya. Jadi akhirnya nggak nyaman. Jadi kita harus hangat, cool gitu ya, nyenengin gitu. Waktu menelpon di luar jam sibuk nasabah, kita sudah tahu misalnya dia ini orang yang super sibuk pas jam kerja ya, ojo diganggu, sang ngamuk orangnya. Jadi usahakan mungkin jam makan siang atau pas waktu dia jam pulang gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kan kondisi kalau dia ibu rumah tangga, oh mungkin dia punya anak, oh jam-jam siang mungkin tidurin anak atau segala macam, nah jangan ganggu gitunya ya. Durasi sesingkat mungkin, kalau usahakan paling maksimal 3 menit ya untuk janjinya. Ya, kan janjinya telepon ya. Jangan panjang-panjang, ini enggak prospek kok, kita cuma janjian ketemu ya. Sarana pendukung tadi agenda kerja sama kalender. Jadi waktu kita mau janjian, kita akan buka. Oke, orang ini mau tak telepon dan kalender, agenda. Maksudnya kenapa? Misalnya ini aku ngomong sama Pak Atan, saya mau ketemuan ya. Misalnya, ini saya ngomong saya skip ya. Besok ya jam 1. Pak Atan, jangan besok jam 1, besok lusa nih aja, tapi jam 5 sore. Saking senengnya, orangnya sudah mau nih. Oke Pak Atan, besok lusa ya jam 5 sore gitu. Padahal di agenda saya itu sudah ada janjian sama orang gitu loh. Nah, akhirnya kan gimana bentrokan ya. Jadi harus ada agenda kerja, ada kalender, waktu orang yang ngomong kita sudah oke gitu ya. Seperti itu. Masukkan setiap janji ke agenda kerja yang tadi saya infokan tadi ya. Oke, sekarang cara kita mau ngomong sama orang. Pertama-tama teman-teman kan harus ke natural market dulu ya, supaya istilahnya lebih gampang. Ini skip ya, contoh opening. Sebelum kita call supaya tidak mengganggu orangnya, seperti contoh teman-teman sekarang lagi di sini. Kan nggak mungkin di silent semua kan? Nggak ngangkat kan? Nanti kalau teman-teman kayak langsung telepon nggak diangkat, baper. Wah, orang ini nggak mau ngangkat gitu ya. Padahal lagi meeting, lagi apa nggak bisa ngangkat. Jadi teman-teman WA dulu ya, WA dulu gini.
Selamat pagi, Pak Andi, apa kabar? Ini bahasa baku ya teman-teman. Nanti teman-teman sesuaikan dengan bahasa sehari-harinya teman-teman ya. Waktu itu ngomongnya ambil sapa gitu ya. Selamat pagi Pak Andi, apa kabar? Gitu. Nanti kalau orang yang jawab, asik, jawab gitu ya. Lanjutin gitu. Gimana kabarmu? Gimana misalnya, bojomu sekarang kerja apa? Misalnya seperti itulah ya. Oke. Nah, kemudian langsung ngomong, apa aku bisa telepon? Kalau nanti dia bilang, oh sorry, aku lagi meeting. Oke, aku bisa telepon jam berapa? Gitu ya. Anggap aja ini jalan mulus ya. Apa aku bisa telepon? Gitu. Oke. Terus akhirnya kita telepon kan? Sorry ya. Akhirnya kan kita telepon. Oke, bisa. Oke, langsung kan kita telepon. Nah, Andi, aku rencana mau mampir ke tempatmu. Kira-kira hari, misalnya ini hari Sabtu ya, kira-kira hari Minggu jam 5 sore mau nggak? Gitu. Terus anggap aja dia ngomong oke. Terus kita ngomong, aku sekarang di Prudential, aku minta waktu untuk ngobrol, diskusi, tukar pikiran denganmu. Bagaimana kalau misalnya hari Minggu atau misalnya ini kan atau ya, mau hari Minggu atau hari Senin? Kamu mau lowong yang mana gitu? Dia bilang, kayaknya Minggu aja deh. Kalau Minggu kan aku nggak kerja, misalnya. Oke, Adik, kalau gitu kita temu ya hari Minggu jam 5 sore di rumahmu. Oke, thanks ya, see you. Itu enak yo, gitu ya. Nah, ini kan ibaratnya kalau orang natural market yang dia langsung oke. Ya, dia langsung oke ya. Ini contoh teman-teman. Loh enggak, Cek. Kadang-kadang kita, halo saya dari Prudential. Apa? Asuransi, gitu kan? Ya, itu nanti slide-nya saya akan ngajarin ya. Saya cuma butuh, ini pakai role play nggak ya Pak? Pakai role play, saya cuma butuh satu volunteer. Tinggal bacain aja kok ya. Kita bacain aja, contoh. Jadi intinya bisa langsung oke. Saya minta tolong Bambang bisa? Tinggal bacain aja ya. Oke, maju. Saya kasih mic. Oke. Bambang yang jadi agennya, saya jadi calon nasabahnya. Ya, oke ya. Boleh Bambang nggak harus pakai kata-kata baku gini. Pokok intinya ini boleh. Manggil aku langsung Cici juga boleh. Yang enaknya gimana? Ini WA ya. Anggap aja kita gitu. Gimana? WA gitu. Oke. Pagi C, apa kabarnya C? Oh, baik. Biasa kan gitu kalau di WA. Oke. Ya, apa kabar C? Keluarga atau sama pekerjaan C? Puji Tuhan, baik-baik saja, semua lancar-lancar kok. C nganggur ya? Apa bisa aku telepon C? Oke, mumpung aku sekarang lagi istirahat, ya misalnya gitu ya. Oke, sekarang telepon. Nah, Ring gitu kan ya. C, aku ada rencana mau mampir ke rumah CC. Kira-kira hari Selasa bisa enggak? Jam 5 sore. Ada waktu lowong enggak? Coba terus, oke. Sorry. Terus langsung infokan ke dulu. Gini C, aku sekarang ada di Pruden. Aku minta waktu untuk ngobrol atau diskusi. Ya, atau enggak tukar pikiran sama CC. Bisa enggak? Terus langsung tawari tadi karena harinya itu gimana? Kalau hari Selasa atau Rabu, kira-kira mana yang CC ada waktu lowong? Kayaknya hari Rabu aja deh ya. Itu hari Selasa soalnya sudah ada latihan kursi. Oke C. Kalau gitu kita ketemu hari Rabu ya. Kalau jam 5 sore bisa ya? Oke. Ya, thank you C. Thank you Ramlan. Oke. Jadi mungkin saya tambahkan untuk slide yang bisa mundur. Tadi kan ditanya, Andi, semisal aku rencana mampir ke tempatmu hari Minggu jam 5 sore bisa enggak? Nah ini kan ada dua kemungkinan, oke atau nggak bisa, betul ya? Nah seandainya nggak bisa, baru kita nawarkan opsi yang lain yang di slide berikutnya tadi. Nah, oh gitu ya nggak bisa. Ya udah, kalau gitu lebih lowong mana? Senin atau Selasa? Ya. Nah, yang harus diperhatikan ketika membuat janji, jangan pernah tanya, kamu bisanya kapan? Nah, pasti akan dijawab apa kira-kira? Kapan-kapan. Nanti kalau bisa kamu tak hubungi, betul ya? Ditunggu 1 abad, nggak hubungi teman-teman. Nah, jadi intinya kunci membuat janji, waktunya itu harus dari kita yang menentukan. Nah, ditembak dulu 1 hari, nggak bisa, baru kita kasih pilihan. Biasanya orang begitu dikasih pilihan,
dia akan memilih kecenderungannya. Ya, seperti itu. Oke, thank you Pak Kanjo ya. Oke. Nah, itu tadi itu kan kalau aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, oke-oke aja. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Kadang-kadang kan orang ngomong, apa asuransi ta? Enggak, aku punya asuransi kan gitu ya. Oke ya. Nah, bagaimana kita cara meng-HO-nya? Ya, ini kan posisi lagi telepon ya. Misalnya nih, orang ngomong gini. Apa? Asuransi ta? Kan harus ngomong prudensial soalnya ya. Oh ya. Terus kita ngomong, oh banyak yang kita obrolkan atau diskusikan, lebih dari sekedar asuransi kok. Tenang aja, tidak ada keharusan bagi kamu untuk membeli. Jadi saya bisa mampir hari apa? Minggu atau Senin gitu ya. Kalau misalnya dia ngomongnya sudah punya asuransi. Kalau dia ngomong gini, aku sorry Ndi, aku nggak butuh ya. Aku nggak butuh asuransi. Karena saya ada orang langsung ngomong gitu kan. Oh tidak apa-apa Andi, kita loh hanya sekedar ngobrol, diskusi atau tukar pikiran. Jadi tidak ada keharusan bagi kamu untuk membeli. Jadi saya bisa mampir hari apa? Ya, kalau dia ngomongnya langsung ngomong aku tidak butuh. Oke. Oh, asuransi yo, aku harus punya kan gitu ya. Nah, itu jadi jawabnya, oh kebetulan sekali kalau begitu. Aku lebih banyak hal yang bisa kita obrolkan atau diskusikan. Jadi kita ketemu kapan? Senin atau Minggu gitu ya. Waduh, mereka kalau dengan asuransi kan bayang no harus ikut ya, harus jadi nasabah. Oh, sorry, pengeluaranku si akeh. Nah, kan ngomong gitu. Oh ya, saya ngerti kok. Apabila saat ini banyak pengeluaran, tenang saja. Saya hanya ingin ngobrol atau diskusi atau tukar pikiran. Nah ini poinnya teman-teman. Selalu kita infokan seperti ini ya. Tidak ada keharusan bagi kamu untuk membeli dan untuk mendengarkan penjelasanku tidak perlu bayar apapun kok. Gitu ya. Jadi aku bisa mampir hari apa? Senin apa Selasa? Gitu ya. Oke. Kalau misalnya orangnya ngomong gini, sorry, aku masih sibuk. Nah, kita jawab, oh aku tahu kamu masih sibuk, makanya aku hubungi kamu dulu untuk ngatur waktu yang pas ketemuan. Jadi enaknya aku mampir kamu hari Senin apa Selasa. Ya, gitu ya. Oh, Prudential ya? Aku loh sering ditawari asuransi ya. Oh tenang aja. Saya hanya ingin ngobrol atau diskusi atau tukar pikiran aja kok. Tidak ada keharusan bagi kamu untuk membeli. Enaknya aku mampir hari Senin atau Selasa, gitu ya. Oke, itu teman-teman. Nah kita role play sekali ya. Role play sekali. Saya minta volunteer 1. Pak Atan boleh Pak Atan? Ayo. Jadi Pak Atan yang jadi agennya. Saya jadi agennya. Saya jadi calon nasabah yang mau jadi temu gitu ya. Oke, aku tak mundur, bagian begini ya. Ya, bagian itu tak olah baru ya, baru jawabannya itu. Ini juga oke. Saya mulai. Dari sini, ya. Nah, manggil saya terus mau mampir gitu. Yuli. Tes. Yuli. Ya. Ini hari apa? Kenapa ya Atan ya? Kebetulan sekarang kan saya di Prudential. Saya ingin minta waktu sama Bu Yuli untuk kita bisa diskusi, mungkin tukar pikiran dengan Ibu. Gitu. Oh, oke. Anggap aja saya nolak ya. Tak tarik. Apa? Asuransi dah? Iya. Banyak yang kita obrolkan ya. Oh, banyak yang bisa kita obrolkan atau diskusikan lebih dari sekedar asuransi. Tenang saja, tidak ada keharusan bagi ya, Ibu untuk membeli.
tapi gini loh, aku loh. Tapi aku loh nggak butuh loh sapaan. Oh, tidak apa-apa Bu. Saya hanya sekedar ngobrol aja kok. Tidak ada keharusan Ibu untuk membeli asuransi. Gini loh, soalnya kan pengeluaranku loh si akeh kan. Ya, saya mengerti Bu. Apabila memang saat ini Ibu banyak pengeluaran. Tenang saja, saya hanya ingin mendiskusikan saja. Tidak ada keharusan bagi Ibu untuk membeli. Dan untuk mendengarkan penjelasan saya, Ibu tidak perlu bayar apapun kok. Ya, anggap aja begini. Ya wes selatan. Belum selesai, sorry. Lanjut, sorry. Langsung ini. Oh iya, jadi kira-kira saya bisa mampir kapan? Anggap aja kan ya wes lah, soalnya wes dulu derek. Betul ya? Itu kan tadi kan kita mau kan ke natural market kan gitu ya. Ya wes lah. Kalau gitu besok sore, aja terlambat loh, soalnya malah gitu aku mau pergi loh Tan, gitu ya. Iya. Oke. Ya, oke Bu Yu. Oke, makasih. Oke. Ya. Satu lagi. Satu lagi, saya minta Rory ya. Oke, ayo Rory. Maka tak hafalin namanya satu-satu. Nih, saya sudah telepon aku ya. Nih, Rory baca aja. Nggak apa-apa, kurang lebih. Ini kan tadi WA mau telepon, oke, misalnya sudah telepon, sekarang mau supaya janjian ketemu. Pagi Cek Yuli. Oh, pagi Rory. Cek, saya rencana besok mau mampir ke tempatnya Cek Yuli. Kira-kira besok Cek Yuli ada waktu nggak? Mau ngapain Rory? Cuman sekedar kita mau mampir aja sih. Kebetulan kan Rory ini sekarang di Prudential. Rory pengen ya diskusi gitu kan. Oh gitu. Oh, tapi Rory, aku loh sudah punya asuransi loh Rory. Oh nggak apa-apa kok Cek. Kan kita cuman sharing aja. Siapa tahu mungkin nanti ada yang cocok dari pembicaraan itu. Jadi ada di market. Oh gitu. Bentar. Tapi gini loh Rory, aku ini kan sibuk banget. Ya apa ini? Ya, saya tahu sih kalau Cece sibuk. Makanya Rory hubungi Cece dulu untuk mengatur waktu pas bisanya Cece kapan. Langsung tembak. Kira-kira Cece bisanya kapan sih? Jangan bisanya kapan, langsung apa dan apa gitu ya, langsung kasih. Oke. Kalau ngomong kapan, nanti biasanya, ya kapan-kapan aku beli ya Rory kan gitu nanti ujung-ujungnya ya. Jadi bisanya, jadi Cece bisanya besok atau lusa kayak gitu. Besok aku udah janjian mau ke sama anak ke Batu. Senin aja deh, Senin malam ya. Baik Cek, Senin malam ya Cek ya. Nanti Rory ke tempat itu. Oke, thank you. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kan pasti ada penolakan ya. Nah itu teman-teman. Jadi ingat kita di sini bukan nawarin produk, cuma janji ketemu supaya dia ketemu ya. Oke, nah skrip ini jadi teman-teman nanti praktek sendiri buat kata-kata yang nyaman buat teman-teman. Itu kan tadi kan bahasanya bahasa baku ya. Oke, jadi tugas teman-teman adalah buat agenda kerja mingguan. Jadi minggu depan, nah itu persis, mulai Senin, enak aku nanti mau ketemu siapa. Ingat, sebelumnya itu datanya itu harus teman-teman kirim ke leader, supaya biar bisa dikonsultasikan ya. Share ke agenda kerja Anda dengan leader Anda, supaya bisa dipantau. Ya, ini agendanya itu sekarang lagi dibantu sama Cepopol, dibagi. Nah, ini nanti misalnya kan dalam 1 minggu ke depan nih. Nah, kita bagi ya sesi 1, 2, 3. Kira-kira misalnya, oh aku janjian tadi misalnya sama Rory tadi gitu ya. Misalnya Rory jadi calon nasabahku, mintanya Senin malam gitu ya. Berarti sini tak tulis Rory gitu ya. Nah, kenapa punya ini? Yang tadi saya ngomong loh, misalnya nasabahnya minta pindah hari, kemudian kita saking senengnya ngomong ya ternyata bentrok gitu loh sama agent lain. Sama nasabah lain.
Ya, dibuat 3 sesi ini aja, teman-teman. Saya percaya kalau 1 orang ketemuan, biasanya sih di sini ya. Gitu. Dimana teman-teman buat cadangan nggak apa-apa. Ternyata misal tengah-tengah mendadak dia nggak bisa, kita bisa langsung janjian. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, itu sudah dibagi ya. Ini diperbanyak sendiri sebelum dioret-oret ya, di-copy dulu karena ini kan 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi di-copy kemudian dimasukkan di agenda. Oke, kalau tidak ada, sekian dan semangat lagi.